Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai penjagaan Allah 24 jam. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, izin bertanya, ini kadang-kadang yang masih ada nih beberapa orang yang percaya sama yang namanya firasat gitu ya. Katanya kalau misalnya nih mau makan, terus nasinya tiba-tiba basi gitu ya. Nah itu katanya ada yang mau meninggal atau kena musibah gitu ya katanya. Mau makan nasinya tiba-tiba basi, padahal baru dimasak. Apa gimana sih? Katanya sih gitu. Saya sempat dengar juga nih, baru tahu juga. Tapi gimana sih sebenarnya cara Allah menjaga kita? Apakah benar ada hubungannya dengan firasat gitu ya? Mungkin ini nggak tahu adat atau misalnya istiadat apa gimana, tapi mohon penjelasan nih, apa ada hubungan sama firasat atau enggak nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai guruku Abisman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lama kita membahas tentang firasah, di mana firasat ini adalah satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang, baik itu melalui latihan ya, karena firasat itu sebenarnya kondisi di mana seseorang berusaha membaca situasi yang sudah ada untuk membaca yang belum ada. Misal orang kan bilang, ini bakal hujan nih karena mendung. Itu kan belum ada hujannya, tapi dia sudah bisa membaca akan ada hujan karena sudah ada mendung. Ini biasanya kalau kayak gini nih bakal ada tsunami gitu. Kenapa? Karena terjadi gempa gitu. Dulu. Subhanallah, air surut misalnya. Jadi ada kondisi memahami sesuatu yang belum terjadi dengan sesuatu yang sudah ada. Jadi mereka sudah tahu nih, kenapa ada demikian? Karena mungkin ada binatang yang keluar daripada sarangnya, berlarian. Ini berarti mau ada gempa. Kenapa? Karena dia sudah bisa membaca itu. Ya, firasat itu adalah sesuatu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang, baik dengan latihan atau baik dengan kedekatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, takutlah kalian atau khawatirlah kalian terhadap firasat orang beriman, karena mereka melihat dengan penglihatannya Allah. Mereka melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beriman dan bertakwa, mereka benar-benar akan dijaga Allah Subhanahu wa taala, baik tadi dengan doa-doanya ataupun dengan apanya. Yang ketiga ini adalah dengan firasatnya. Kenapa? Karena yang memberikan petunjuk kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada kan orang yang dikatakan orang dengan tingkatan tertinggi, mereka berjalan dengan berjalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat dengan matanya Allah, mereka mendengar dengan telinganya Allah. Artinya apa? Mereka senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diberikan firasat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sungguh ada daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang memahami tentang firasat. Jadi kalau dikatakan ada enggak penjagaan Allah berbentuk firasat? Betul ada. Karena Allah katakan sendiri dalam Al-Qur'an, ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dipahami hanya bagi mereka yang mengerti tentang firasat. Karena ada firasat itu, firasat memahami sesuatu dari tanda-tandanya. Itu firasat juga namanya. Ada juga firasat seperti tadi, nasinya basi kah, ataupun misalnya ada orang yang giginya tanggal kah tiba-tiba, ataupun mungkin itu ada tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin lewat mimpi kah, atau lewat dia tidak enak perasaannya. Itu ada. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang dekat dengan Allah tidak mau mengambil sesuatu kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, orang-orang beriman itu, orang-orang dekat dengan Allah itu semuanya butuh istikharah mereka tuh. Jadi bukan hanya mau menikah istikharahnya, hampir tiap malam mereka istikharah untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah, kan nih, tuh kan ada aja lagi. Ih, kesel banget nih orang ngasih aja blok juga nih lama-lama nih. Ya Allah, ternyata itu Mikdad. Ternyata Mikdad itu julid juga ya. Bukan julid. Bukan julid Ustaz Maulana, ini kesel banget kalau lagi buka sosial media ada aja gitu ya netizen itu yang mulutnya ngata-ngatain lah, komen ini apa negatif, kan kesel. Tenang aja, tenang. Mikdad harus tenang. Karena Allah itu tetap menjaga hambanya.
Mau tahu caranya? Serius Ustaz, gimana caranya Ustaz? Menjaga dari keinahan. Gini. Gimana Ustaz? Cara Allah menjaga hambanya dari keinahan. Gimana tuh caranya setelah yang satu ini? Ya Allah. Jangan kemana-mana. Berarti Serius banget ya? tetap diselimutin dah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih tahu ya Ustaz. Iya, karena ada juga